Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan pada pagi ini di minggu yang ketiga di masa pandemi, terutama untuk masa PPKM ini kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Di mana kita tetap bersekutu di hadapan Tuhan dan tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, seluruh GJS Salom, seluruh rekan GJS Salom yang dikasih oleh Tuhan, biarlah pada saat ini kita akan senantiasa berserah kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan sampai saat ini Tuhan menolong kehidupan kita. Yang percaya angkat tangan Bapak Ibu. Imani Bapak Ibu di rumah dimanapun angkat tangan bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan memberkati Bapak Ibu. Katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami undang Bapak Ibu di rumah untuk bagian berdiri bersama-sama. Kita hormati kuasa Tuhan pada saat ini. Kita hormati anugerah Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi ini. Di mana sampai detik ini Tuhan, kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh hidup karena kasih-Mu. Kami boleh ada karena anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Dan kami boleh ada di tempat ini, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu dimanapun berada, itu oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menjangkau kehidupan kami. Biarlah pada pagi ini Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mulai ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa di saat kami memuji-Mu, di saat kami menyembah-Mu, Engkau bekerja dalam setiap hati kami. Yang sakit boleh sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap mulut mengaku Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak kita bersama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian. Kami menyembah. Kami tinggikan. Oh, Allah yang patut dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur, Allah yang kami tinggikan, nama-Mu besar. Oh, kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, yang dimanapun saat ini berada, jangan diam Bapak Ibu, katakan haleluya. Haleluya. Nama-Mu besar, Kau yang layak diagungkan. Dari segala suku bangsa saat ini menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami tidak bisa menjauhi Tuhan kasih-Mu, karena kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan kuasa mengurapi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kami bersyukur Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan tak bisa membalas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar di hadapan Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu saat ini. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar kau Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Allah kami yang sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengurapi kami. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Kami tidak bisa menjauhi roh-Mu Tuhan, menjauhi kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Amin. Dan berharga. Haleluya. Besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kau sungguh indah Tuhan dalam setiap hati kami. Kau pikirkan tentangku Tuhan, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar Tuhan. Kau sungguh indah. Begitu besar kasih-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sekali lagi dengan iman Bapak Ibu katakan, Kau sungguh besar.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu. Oh, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami naikkan pujian kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami belajar menyukakan hati-Mu melalui hidup kami Tuhan. Melalui hidup kami boleh ya Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau menyertai setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan. Sidang jemaat-Mu baik dimanapun dia berada Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu yang mengurapinya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku ingin hidup sesuai dengan benar firman-Mu. Ku ingin hidup sesuai dengan petunjuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran bagi kami. Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, ku ingin hidup karena kasih-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan, ku ingin hidup dengan kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, oh, selama ku hidup Tuhan, ku ingin selalu memandang-Mu. Kami bersyukur Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, karena Kau kebenaran bagi kami Tuhan.
Haleluya. Yang percaya katakan, Yesus kau kebenaran kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji-Mu dengan iman katakan, ku ingin hidup bagi-Mu Tuhan. Aku hidup bagi-Mu, hatiku tetap, amin, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama hidup mataku tertuju Tuhan. Oh, ku hidup bagi-Mu, mataku tetap, amin, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi katakan, ku ingin hidup karena-Mu Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup bagi, amin Tuhan, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan bagi kami selama ku hidup. Oh Tuhan, ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Ku ingin hidup karena Kau Tuhan, ku ingin hidup sesuai rencana-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan, nama-Mu besar. Syukur bagi-Mu. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi ini kami bersama-sama dengan sidang Jemaat Shalom di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah pada pagi ini kami boleh memuji-Mu, karena kami tahu kami boleh hidup, kami boleh ada pada saat ini oleh karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami mulai pada kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang di rumah yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Masih semangat puji Tuhan? Katakan haleluya Bapak Ibu. Iya, walaupun gak dengar dari sini, kita semua percaya bahwa iman kita sama ya. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Karena usahaku dan perbuatan, semua pemberianmu, kasih-Mu Tuhan, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karyamu di dalam, katakan sama-sama, oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, haleluya. Bapak Ibu yang di rumah katakan percaya bahwa Tuhan adalah hidup. Angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, haleluya, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Sama-sama katakan, nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Katakan sama, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oh, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, haleluya. Mas Joko pada bass, yo, haleluya. Sama-sama puji Tuhan pada saat ini. And Jesus will alive. Katakan sama-sama Bapak yang di rumah. Katakan sama dengan kami. Oh, alive. And Jesus will alive. And Jesus will alive. Haleluya. Oh, semua kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh hidup karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap kuat puji Tuhan Bapak Ibu pada saat ini. Katakan yang kuat haleluya. Ya. Haleluya. Kita akan puji Tuhan. Tak pernah ku gagal. Bersama Tuhan Yesus kita ada kemenangan. Bapak Ibu yang di rumah enggak apa-apa ya, sambil berdiri lompat bagi Tuhan. Ada amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, ya penuh jiwaku. Haleluya. Kau tuntun langkahku, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, oh ku kan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Musik puji Tuhan, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, ku tak takut bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan sama-sama, Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan mari kamu. Katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan, oh, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang di rumah. Kita puji Tuhan pada saat ini. Di pasanya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa dulu buat persembahan pada saat ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mengagungkan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami mengembalikan berkat berikan bagi kehidupan kami. Kau memberkati setiap tangan yang terulur Tuhan di rumah masing-masing. Kami tahu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Dan biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu pada pagi ini. Inilah kehidupan kami. Selama kami hidup Tuhan, kami belajar memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Musik puji Tuhan, haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami belajar menyukakan hati-Mu Tuhan melalui hidup kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hidup ini hanyalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
Tuhan di hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, oh Tuhan, pakailah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bekas. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu selama kami ibadah Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu pada saat ini. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pimpin hamba-Mu, menolong hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu jadi bukti. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin Kau murnikan dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku Tuhan. Haleluya. Hidupku
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Sama-sama Bapak Ibu, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Kami belajar firman-Mu dalam hidup kami. Nyatakan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pagi-Mu. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan pada saat ini. Kau sungguh sempurna Tuhan, Kau sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam hidup setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, di setiap anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing, dimanapun anak-Mu berada. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan biarlah pada pagi ini Tuhan, Kau menerangkan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Kau pimpin hamba-Mu, pimpin hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai heran di hadapan-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan akan menjadikan kekuatan bagi kami. Berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan penyampaian firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Dalam doa saya dan harapan saya selalu setiap keluarga saat ini dalam keadaan baik-baik dan dalam pemeliharaan juga perlindungan Tuhan. Saya bersyukur jikalau pagi ini kita masih mempunyai kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Ya, haleluya. Terima kasih juga buat tim musik yang begitu setia melayani. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kita masih harus beribadah secara daring, tapi saya selalu mengharapkan Bapak Ibu punya kerinduan untuk selalu bersekutu ya. Kita sebagai salah satu keluarga jemaat gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Kalirejo. Haleluya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena gereja kita yang meskipun di desa, kita punya channel YouTube ya. Puji Tuhan. Kita tidak kalah dengan yang di kota. Walaupun memang tidak sehebat yang di kota, tapi kita mengucap syukur kepada anak-anak muda yang sudah mengusahakan sehingga kita punya channel YouTube. Mari dukung dan doakan sehingga anak-anak muda yang berbeban pelayanan ini diberkati dan Tuhan semakin memakai di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama pagi ini juga bersyukur karena kita punya kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Walaupun banyak cara, tetapi pagi ini kita di channel kita, di YouTube kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang pagi ini saya mengambil judul renungan kita adalah tahan uji untuk bertumbuh. Dan kita akan membaca di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 12, tetapi kita tidak baca semuanya. Yang kita baca, mari Bapak Ibu akan membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 2 sampai 4 lebih dulu. Ya, sudah persiapkan semuanya dan kita akan mulai membaca. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya, diberkati yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi, Yakobus. Yakobus ini menulis kitab ini, Yakobus di sini adalah Yakobus saudara tiri Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu kan Tuhan Yesus lahir bukan dari anaknya Yusuf, kan? Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi setelah menikah dengan Yusuf, Maria melahirkan Yakobus ini, anak yang pertama. Dan itu adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Ya, Yakobus bukan murid Tuhan Yesus yang termasuk 12 murid itu. Mereka sudah dibunuh oleh Herodes pada waktu itu. Nah, dan dalam perjalanan dan surat ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan ya, yaitu suku-suku menuju kepada orang Yahudi, dan menunjukkan suratnya kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di luar Israel. Nih, yang kitab ini ditulis oleh Yakobus itu. Dan kita akan belajar dari ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam perjalanan untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan mungkin yang ada di hadapan kita, dan itu tidak bisa kita hindari pencobaan itu ya. Seperti saat ini juga kita menganggap bahwa pandemi ini mungkin juga cobaan atau ujian daripada Tuhan, atau mungkin kita sedang mengalami penderitaan ya yang kita alami saat ini. Tapi pagi ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong kita di dalam kita hidup mengiring Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bertahan untuk terhadap pencobaan itu? Ada 3 hal yang tadinya dikatakan tadi, berbagai-bagai pencobaan ya di ayat yang kedua itu. Bagaimana bisa bertahan? Yang pertama adalah ayat 2 dan ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, tadi dikatakan kenapa harus berbahagia? Supaya kita dapat bertahan. Ternyata bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan itu adalah bersukacita. Atau dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ya, kalau kita bersukacita, walaupun kita mungkin menghadapi pencobaan, ujian, kita akan kuat untuk bertahan. Ya, kita coba akan baca di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-32. Ya, Mazmur 69 ayat yang ke-32. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Nah, kalau hati kita ini hidup maksudnya semangat itulah. Itu yang membuat kita bersukacita dan kita bisa bertahan di dalam percobaan itu. Karena hati yang gembira adalah obat gitu ya. Dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dengan biarlah hatimu hidup kembali itu penuh semangat. Jadi lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Di dalam menghadapi pencobaan ini, biarlah kita tetap bersukacita. Dan dikatakan ayat yang ketiga tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi bisa bertahan itu harus bersukacita dan tekun. Ya. Di dalam Matius 5 ayat yang 10 dan 11 kita tidak usah berbaca karena itu sudah saya berikan pelajaran pada waktu itu.
Berbahagialah orang yang mungkin dicela, dihina, ya. Tapi semua itu akan mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya. Haleluya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa bertahan adalah meminta hikmat kepada Tuhan. Ayat yang kelima kita lihat di situ. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Untuk bisa bertahan, kita juga harus meminta hikmat kepada Tuhan. Karena di dalam kita mengalami pencobaan atau ujian, kita memerlukan memberikan satu keputusan, ya. Seperti anak-anak sekolah, atau kita semua ya pernah mengalami ujian, atau saat ini juga kita mungkin mendengar, aku ini loh sedang diuji saat ini, seperti itu ya. Jadi kita mengalami ujian, anak-anak yang sekolah juga begitu. Nah, mereka mungkin membutuhkan hikmat untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi untuk bisa bertahan itu adalah minta hikmat kepada Tuhan. Memintanya dengan sungguh-sungguh, dikatakan tadi di ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, meminta hikmat kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal yang kedua. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Memang di dalam Amsal ini adalah banyak tentang hikmat. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, di dalam kita mengalami pencobaan, ujian, kita memerlukan hikmat itu. Dan Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena di dalam menghadapi atau menjalani ujian, menghadapi cobaan itu, kita perlu pengetahuan, perlu kepandaian. Dan itu semuanya bisa kita dapatkan kalau kita memintanya kepada Tuhan. Dan meminta dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Nah, setiap kali kita ini bertemu, beribadah itu tidak lepas dari kata iman, percaya, setia. Seperti itu ya. Jadi meminta dengan sungguh-sungguh. Hendaklah memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9. Dalam perjanjian baru bagaimana minta hikmat itu. Kolose 1 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hikmat Tuhan diperlukan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Itulah juga cara bagaimana kita bisa bertahan menghadapi cobaan, mengalami ujian. Kita perlu hikmat daripada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ada satu ilustrasi, ya. Kita tahu bahwa di Thailand itu kan sering ada pertunjukan gajah, gitu ya. Itu sangat luar biasa di sana. Nah, gajah-gajah itu akan memberikan atraksi, bermacam-macam atraksi, ya. Menari dengan pintarnya segala macam itu. Kalau bapak ibu yang sudah pernah berkunjung ke Thailand, itu di Pattaya itu yang terkenal itu ya. Di situ ada pertunjukan gajah, ya mungkin seperti di sirkus kalau bapak ibu pernah melihat itu. Nah, gajah-gajah ini sudah dilatih begitu baiknya menari, kemudian ada satu pemandu di situ, mungkin pawangnya itu
Ayo siapa yang berani maju? Ya, di situ kalau mungkin baca artikel itu ya, orang-orang akan disuruh tidur dan di situ mereka akan dilewati oleh gajah itu. Nah, ada beberapa orang yang sudah memberikan dirinya dan mereka tidur dan gajah itu melewatinya. Mungkin ada yang ketakutan lari gitu ya, karena takut nanti kalau diinjek gajah sebesar itu. Tapi ada juga yang tetap yakin, percaya. Nah, dan ternyata memang gajah itu tidak menginjak. Kemudian ada juga pun setelah disuruh sama pawangnya, gajah itu akan menggoda, menggelitik orang itu yang tidak ketakutan. Dan akhirnya semua pada orang jajar itu akhirnya orang yang lain pada lari ketakutan, nggak berani karena semakin gajah itu sepertinya sudah semakin beraksi yang hampir ketakutan seperti itu ya orang-orang. Nah, kemudian ada seorang yang mengatakan, ayo siapa lagi yang berani gitu ya. Tidak ada. Kemudian ada seorang gadis remaja yang datang, dia berani maju dan gajah itu kemudian menggelitiknya, anak itu diam saja. Kemudian waktu dia tidur, gajah itu pun sepertinya melompat-lompat. Dia tidak bergerak sedikit pun dengan diam. Kemudian dengan belalainya gadis itu diambil dan kemudian seperti mau dilempar gitu. Tetapi ternyata setelah dekat dengan lantai, dengan belalainya, gadis itu diletakkan pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, siapakah gadis itu begitu beraninya? Ternyata ada seorang bapak yang duduk di sana. Dialah pawang gajah itu. Sebelum gadis itu maju, dia sudah dipesan sama bapaknya. Kamu diam saja karena gajah itu saya yang mengendalikan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita terlalu percaya kepada Bapa kita yang sudah berpesan, Tuhan juga berpesan melalui firman-firman-Nya. Dengan iman tadi, ya kita meminta sungguh-sungguh. Dengan iman, definisi iman, kita sudah hafal bahwa dasar dari segala sesuatu yang tidak dilihat dan tidak dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, dan kita meminta hikmat untuk bisa bertahan di dalam menghadapi cobaan dan mengalami ujian. Itu tadi ya, seperti seorang gadis yang begitu percaya kepada bapaknya karena dia ahlinya di situ. Dan kita punya Bapa di surga yang ahli dalam segalanya dan sangat besar kuasanya. Sebab itu dengan menghadapi pencobaan dan mengalami ujian, di awal tadi perkataan Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Berbagai-bagai pencobaan itu menunjukkan kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Jadi yang pertama, orang percaya harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita. Itu yang pertama tadi saya katakan. Kemudian karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap, dan pengharapan yang dewasa. Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Ya. Kemudian yang kedua, Yakobus menyebutkan juga aneka pencobaan ini adalah ujian terhadap imanmu. Nah, pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Nah, itulah tujuannya bahwa di saat kita menghadapi cobaan, mengalami ujian, Allah dapat menguji kesungguhan iman kita. Dengan kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan. Dengan iman yang sungguh-sungguh supaya kita dapat bertahan di dalam menghadapi cobaan dan ujian itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Ya, mungkin kita memang kadang berpendapat kalau kita menghadapi itu, saya pribadi mengalami seperti itu, Tuhan ini kok nggak sayang dengan kita.
kok diberikan seperti ini? Ya, ternyata Tuhan punya tujuan supaya melihat kesungguhan iman kita. Yang kedua, dengan iman kita meminta hikmat supaya dapat bertahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi cobaan dan ujian itu. Memberi hati hanya kepada Allah. Ya, memberi hati hanya kepada Allah. Karena orang yang mendua hati itu tidak tenang. Ya, kita lihat bahwa kalau ayat yang ke-6 tadi, orang-orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang seperti itu janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Ya, penuh keraguan, kepercayaan kira ini hanya separuh-separuh seperti itu. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu berarti bahwa kita harus menyerahkan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan untuk percaya. Ya, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sepertinya mereka biasa-biasa saja, tetapi sepertinya jauh di dalam hati mereka apabila mereka mendua hati. Ya, percaya kepada Tuhan juga percaya kepada yang lain, itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan minta, bahwa kita harus fokus memberikan hati kita hanya kepada Allah. Ya, Mazmur 40 ayat yang keempat. Mazmur 40 ayat yang keempat bicara, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya, menyimpang kepada kebohongan. Ingat kalau kita baca selanjutnya bahwa pencobaan itu sebenarnya bukan daripada Allah, ya. Kita lompat, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 di dalam Yakobus yang pasal pertama ini. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak pernah mencobai, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itulah sistem pencobaan. Memikat, mengikat, kemudian disikat, ya gitu ya. Jadi pemazmur ini menulis, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu Yakobus juga menulis bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Untuk bisa bertahan kita harus menaruh hati kita hanya kepada Yesus. Supaya kita bisa bertahan. Dan seberapa besar iman kita itu ditunjukkan oleh seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi di dalam buku kepemimpinan juga ditulis bahwa seorang pemimpin itu seberapa besar dia terpengaruh itu karena seberapa besar dia mampu menyelesaikan masalahnya. Seperti mungkin kalau dari tingkat desa, dia mungkin areanya hanya di desa, kepala desa, kemudian bupati atau wali kota, juga sekitar kabupaten atau kota madya, kemudian gubernur, areanya juga sekitar provinsi, kemudian lebih atas lagi Bapak Presiden saat ini juga mampukah mengatasi keadaan pandemi yang sedang melanda negeri kita dan bahkan dunia. Kemampuan itu. Demikian juga dengan kita. Seberapa besar iman kita itu ditunjukkan oleh seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu supaya kita mampu bertahan. Ya, bagaimana untuk bertahan? Kemudian tujuan daripada ujian iman ini, ya, ayat yang keempat, mari kita akan baca di situ tujuannya.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, itu tujuannya ya. Supaya kamu menjadi sempurna, ya, supaya menjadi matang, atau di dalam bahasa Yunani dikatakan teleois ya, mencerminkan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah, yang berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati dalam pengabdian yang sepenuhnya ketaatan dan kemurnian. Nah, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, itulah tujuan iman. Ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Nah, itu sudah saya sampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita benar-benar tekun, kita akan memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna. Ya. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Gitu ya, ada pujian seperti itu. Bahwa kita mau menjadi sempurna, pengabdian yang sepenuhnya ketaatan dan kemurnian. Ini berbicara tentang hidup dalam kekudusan, ya. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Ya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi hidup dalam kekudusan. Dengan kita mungkin dikatakan tadi, kamu harus tetap berbahagia kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ataupun kita menghadapi ujian iman. Supaya kita menjadi sempurna, kita semakin dikuduskan, dimurnikan ya, oleh Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Itulah tujuan daripada ujian iman ini. Karena seperti kita lihat mulai tahun kemarin ya, tahun lalu kita sudah lewati, dan saat ini juga corona itu belum mau pergi. Dengan adanya pandemi ini, ada penyisiran, ada anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan karena tidak tahan lagi ya menghadapi cobaan, ujian dialami. Karena memang dampaknya pelan-pelan kita akan merasakan ekonomi ya, dengan pembatasan-pembatasan itu, mereka tidak leluasa, mereka yang bergerak di bidang ekonomi ya, sekarang dibatasi semuanya, pemasukan berkurang. Tapi inilah saat ini, waktunya kita benar-benar bersungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, yang katakan bahwa Tuhan itu penyedia segalanya. Bahkan dikatakan tadi, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mari kita imani itu. Sebab di bawahnya tadi dikatakan, orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti itu. Mari kita fokus. Jangan ada keraguan ya. Kalau tadi ada pujian, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Mari kita juga, itu bukan hanya pujian, tetapi benar-benar kita tidak pernah ragu kepada Tuhan kita yang mampu menyediakan segalanya. Hanya dengan dekat kepada Tuhan, kita akan sungguh-sungguh percaya
dan mulai hilang keraguan itu. Ya, ilustrasi yang mungkin gampang dan sangat umum, biasa, mudah diterima itu adalah bagaimana seorang kekasih ya, atau seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, bagaimana mereka percaya, bagaimana mengasihi dengan sungguh-sungguh dan semakin membangun hubungan yang semakin baik, semakin dekat, itu mereka akan kuat. Demikian juga dengan kita. Mari kita terus percaya sungguh-sungguh, jangan ada keraguan supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun saat ini dengan adanya pandemi ada banyak kekurangan. Ya, mungkin mereka ada pengurangan pegawai, pabrik-pabrik, penghasilan berkurang. Kita percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin dan tidak bisa dibantah lagi. Mari bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Ya, itu yang sangat penting. Ya. Membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya sebatas di saat kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dan sepertinya orang-orang yang begitu setia. Tetapi dengan secara pribadi. Ya. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi. Karena itu yang sangat penting. Orang bisa bertahan karena mengasihi Tuhan. Di dalam keluarga juga. Keluarga semakin kuat karena saling mengasihi. Bisa bertahan menghadapi apapun karena ada kasih di situ. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti kuat menghadapi cobaan, mengalami ujian itu. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ingat tadi bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Ya. Karena pencobaan yang dari dunia ini, itu dari iblis itu hanya sifatnya memikat, kemudian kita terikat di situ dan kemudian kita akan hilang, dihancurkan di situ. Haleluya, haleluya. Kemudian kenapa kita harus bertahan? Apa yang bisa kita dapatkan di situ? Ya. Hadiah daripada tahan uji adalah mahkota kehidupan. Ya. Haleluya, siapa yang tidak ingin mahkota? Kalau di ajang pemilihan Putri Indonesia atau Miss Universe, ya seperti itu. Mereka hanya ingin mendapatkan mahkota itu, seleksinya luar biasa ya. Harus dikarantina juga, harus melalui latihan-latihan segala macam. Bahkan jalan saja dinilai, dari semuanya diseleksi untuk mendapatkan mahkota yang Putri Indonesia kah atau Miss Universe itu ya, seperti itu. Demikian juga dengan kita. Kenapa kita harus bertahan ya? Kalau seperti Putri Indonesia atau Miss Universe untuk mendapatkan mahkota itu, kalau mereka nggak bertahan, nggak bisa ya, akhirnya tereliminasi, ya kan? Seperti itu. Demikian juga kita harus bertahan di dalam ujian. Untuk apa? Hadiahnya adalah mahkota kehidupan. Seperti seorang atlet yang ingin mendapatkan hadiah itu, dia harus menyelesaikan pertandingan itu. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, Rasul Paulus ya, sudah mengakhiri pertandingan itu. Harus seorang atlet itu harus menyelesaikan untuk mendapatkan juara itu. Dan juga kita harus bertahan dalam ujian, menghadapi cobaan untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu. Di dalam bahasa Latin sebenarnya mahkota itu corona, bahasa Latinnya. Coba nanti bisa dilihat. Saya ingat dosen saya kitab Wahyu itu juga mengatakan mahkota itu corona. Ya. Di dalam kita akan lihat gitu ya, di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, dalam bahasa Latinnya yaitu corona itu. Saya ingin mendapatkan
mahkota kehidupan itu. Saya tidak mau corona sekarang ini yang mematikan itu. Saya sama sekali tidak mau. Tapi mari kita berusaha untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu. Dengan cara kita tetap bertahan di dalam menghadapi cobaan, mengalami ujian. Harus kita bertahan supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Haleluya, luar biasa. Jadi kita sudah tahu bagaimana kita harus bertahan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus bersukacita, kemudian meminta hikmat, kemudian memberi hati hanya kepada Yesus supaya kita tetap bertahan. Dan tujuan supaya kita mendapat tujuan kita di dalam ujian iman adalah supaya menjadi sempurna, matang, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kemudian apa yang kita dapat? Hadiah, ya, hadiah, mahkota kehidupannya. Iman sejati adalah iman yang sudah tahan uji. Mari kita miliki iman sejati itu. Puji Tuhan, saat ini kita mungkin merasa sedih, kita merasa empati juga dengan saudara-saudara kita yang terbaring sakit. Bapak Tumirin, Bapak Praptio, kemudian para lansia, Mbak Tukinem, ada juga mungkin saya dengar Ibu Kartini yang sakit, kemudian ada saya tidak tahu Mbak Misia, para lansia Mbak Ani, ya mari kita tidak tahu saat ini saya juga terbatas, ya bukan berarti sekarang ini kalau ibadah online itu orang bisa hadir karena di jam yang sama bisa menyampaikan khotbah di tempat ini, ada di tempat yang lain, ternyata itu hanya apa? Bohong, kan hanya rekaman gitu ya. Tapi Tuhanlah yang maha hadir, maha tahu. Tapi saat ini mari kita sebagai sesama satu saudara di dalam Tuhan, kita berempati. Ada saudara yang terbaring sakit, terus doakan mereka, itu yang menguatkan iman mereka dan juga menguatkan iman kita sendiri. Kita berdoa terus buat saudara-saudara kita yang sakit, juga berdoa terus buat gereja kita. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita juga. Minta kepada Tuhan, karena saya melihat di WA ataupun di YouTube itu ada doa bersama jam sekian di apa saja di gereja mana saja. Mereka menginginkan pandemi ini segera berlalu. Kita semua juga seperti itu. Kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu, mari bertahan dengan iman kita. Ujian boleh datang. Kita mungkin menghadapi berbagai cobaan. Sekali lagi, bertahanlah dengan iman kita. Karena iman yang sejati itu adalah iman yang tahan uji. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, sekali lagi jangan pernah ragu dan bimbang. Allah yang hadir di setiap kehidupan kita. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita bersyukur gereja kita yang mungkin hanya di desa, kita tidak kalah dengan yang lain. Mari besarkan iman kita jadi iman yang sejati, iman yang tahan uji. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi ujian ataupun pencobaan yang kita alami saat ini, mari kita tetap bertahan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Dengan pujian ini, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Bahwa Allah hadir di setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Syukur. Puji namamu Yesus, haleluya. Syukur, syukur. Terpuji namamu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah yang memberi kemenangan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dalam kesesakan kita, dalam keadaan kondisi apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan saat ini kita alami. Mari kita tetap bertahan dalam iman kita, percaya kepada Tuhan. 100% percaya sungguh kuasa Allah akan kita alami. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Apa yang kita perlukan saat ini? Hanya satu kata dari Tuhan. Dan itu yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lebih lembut ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya, dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Kami merasa bahwa firman itu bukan kebetulan boleh kami dengar ya Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan dan kami dengar dengan telinga kami percaya itu untuk menguatkan iman kami Tuhan. Di saat kami mengalami pencobaan, saat kami mengalami ujian, kami percaya Tuhan firman-Mu itu yang menjadi jaminan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada beserta kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini apabila kami sungguh-sungguh percaya dengan firman-Mu, Engkau sanggup melakukan mujizat itu saat ini. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan itu Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah Roh Kudus akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Allah Roh Kudus akan terus memberikan pencerahan kepada kami tentang firman-Mu. Firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah Roh Kudus akan memberikan penjelasan lebih lagi sehingga kami boleh dikuatkan, boleh dibangun iman kami di dalam Engkau. Dan kami boleh bertahan di dalam kami menghadapi pencobaan atau ujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau terus menolong hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi hamba-Mu sehingga setiap kali kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, firman itu memberkati sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini terus kami berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang terbaring sakit di rumah sakit ya Tuhan. Baik itu Bapak Praptio, Bapak Kumirin ya Tuhan, maupun yang sakit terbaring di rumah Ibu Tukinem, Ibu Misya ya Tuhan, Bapak Min ya Tuhan. Mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu, Engkau hadir di dalam diri mereka masing-masing Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau juga hadir di dalam setiap keluarga yang beribadah bersama-sama melalui online saat ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka semakin dikuatkan. Walaupun mungkin kami hanya mendengar melalui virtual Tuhan, tapi kuasa-Mu tetap bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, siapapun kami saat ini Tuhan yang membutuhkan pertolongan, Engkau menjamah dan Engkau hadir, Engkau memberikan pertolongan itu kepada setiap pribadi yang membutuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, kaum muda, kaum pria, kaum wanita, semua Tuhan jangan satu pun Engkau lewati untuk Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu dan Kau menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan kami. Di masa-masa kami saat ini menghadapi keadaan pandemi Tuhan, Engkau tetap menjadi perlindungan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi ini. Dan kami mengucap syukur buat sidang jemaat yang begitu setia mengikuti ibadah melalui online ini Bapa. Terus memberkati mereka. Setiap keluarga-keluarga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengadakan tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Sang Putra, serta penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha datang Tuhan Yesus menjemput kita. Immanuel, mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kesetiaannya.